dari Nabi. Supaya masyarakat takut, yaitu dekat Nabi. Supaya dakwah Nabi tidak berhasil, tidak lancar, tidak sukses. Ini namanya pembungkaman dakwah, saudara. Oh, banyak masyarakat yang terkena hasutan tadi. Banyak masyarakat yang terkena penyesatan opini tadi. Banyak masyarakat yang termakan fitnah tersebut, saudara. Lalu bagaimana Nabi? Apakah Nabi dengan keadaan seperti itu kemudian berhenti daripada dakwah? Tidak, saudara. Lalu bagaimana dengan fitnah-fitnah tersebut? Apakah Nabi membiarkan fitnah itu meluas kemana-mana? Atau apakah Nabi menghabiskan waktunya hanya untuk mengkanter fitnah saja? Enggak begitu, saudara. Ya, fitnah tersebut tidak dibiarkan oleh Nabi. Nabi mengkanternya, Nabi menjawabnya. Tapi Nabi tidak menghabiskan hidupnya hanya untuk mengkanter fitnah, saudara. Kalau Nabi menghabiskan waktunya hanya untuk menjawab fitnah, kapan beliau mau berdakwah? Jadi beliau hadapi dengan mengkanter fitnah secukupnya, sisanya beliau habiskan untuk berdakwah. Jalan terus, tidak peduli dengan fitnah yang ada, saudara. Dan hasilnya luar biasa. Yang mau mendengarkan dakwah Nabi makin hari makin bertambah, makin hari makin banyak. Dan ini yang membuat orang-orang kafir Quraisy makin galau, saudara. Begitu cara kedua tadi juga gagal, tidak berhasil mereka membungkam dakwah Nabi. Mereka pakai cara yang ketiga, saudara. Cara yang ketiga sebetulnya mereka ingin ganggu fisik Nabi. Cuma mereka belum punya keberanian. Karena Abu Thalib paman Nabi, saudara, sudah menyatakan kesetiaannya untuk membela Nabi. Jangan coba-coba siapapun mengganggu daripada fisik Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib ketika itu berhasil menyatukan, yaitu Banu Hashim dan Banu Muttalib, saudara, untuk membela Nabi, baik yang muslim maupun yang kafir. Dua anak suku bangsa Quraisy ini begitu setia, mereka jaga Nabi. Artinya siapa yang ingin mengganggu Nabi berarti harus siap perang melawan pemuda-pemuda Banu Hashim dan Banu Muttalib, saudara. Nah itu karenanya mereka nggak berani untuk ganggu Nabi secara fisik, tapi mereka lakukan dengan cara lain. Mereka ancam Nabi, mereka teror, mereka takut-takuti, saudara, supaya Nabi ini ngeper, takut, don mentalnya, tidak melanjutkan dakwah. Lagi-lagi teror terhadap Nabi tidak berhasil. Karena Nabi punya mental baja, saudara. Enggak kendor dakwah Nabi hanya karena ancam teror dan intimidasi. Begitu gagal cara ketiga ini, mereka pakai cara yang keempat. Ini mereka tahu Muhammad ini cinta kepada para sahabatnya. Muhammad ini cinta kepada para pengikutnya. Lah kan pengikut Muhammad tidak semua punya qabilah yang kuat. Pengikut Muhammad ini kan banyak dari kalangan lemah. Kalau begitu kita siksa mereka. Disiksa pengikut Nabi, saudara, yang diseret, yang dianiaya. Bagaimana Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu diseret oleh orang-orang kafir bersama kedua orang tuanya, dipaksa untuk murtad, dipaksa untuk keluar dari Islam. Yang kalau mereka tidak mau keluar dari Islam, dianiaya. Ammar diikat di tiang, ibu bapaknya dianiaya yang sudah tua renta, dipukuli, ditendangi, saudara. Ammar tidak kuat lihat ibunya dipukuli sedemikian rupa, menangis menjerit mohon pertolongan Allah, dan Ammar tetap bertahan dalam Islam. Si ibu dalam keadaan lebam-lebam, penuh darah, ngucur dari tubuhnya, saudara. Si ibu mengatakan, ya Ammar, wallahi, walaupun ibumu harus dibunuh pada hari ini, aku tidak ridho kalau kau keluar dari Islam. Marah orang kafir lihat si ibu mengatakan begitu, dibanting si ibu, saudara, depan Ammar. Setelah itu tahu apa yang terjadi, saudara? Abu Jahal dengan biadabnya mengambil sebuah tombak. Ibunya Ammar yang bernama Sumayyah ditusuk oleh Abu Jahal, maaf, dari depan kemaluan tembus ke belakang, saudara. Mati sampai Ammar ibn Yasir pingsan dibuatnya, saudara. Selanjutnya ayahnya Ammar dibunuh juga. Kenapa mereka lakukan itu, saudara? Karena mereka tahu Nabi cinta kepada umatnya, cinta kepada para sahabatnya. Mereka mau hancurkan jiwa Nabi, mereka mau hancurkan perasaan Nabi, mereka mau permainkan cinta Nabi supaya Nabi menderita, supaya Nabi, saudara, secara psikologis terganggu
dan Nabi tidak lagi berani untuk melanjutkan dakwah. Bukan itu saja, saudara. Bagaimana sahabat-sahabat yang lain, saudara, seperti Khabbab umpamanya disetrika kepalanya. Bagaimana ada perempuan yang disiksa hingga buta matanya, saudara. Dianiaya. Bilal diseret ke tengah padang pasir, saudara. Dia telanjangi badannya, saudara. Dijemur, dicambuki, saudara. Enggak sampai di situ, ditindik dengan batu karang yang besar, dipaksa untuk keluar dari Islam. Bilal tetap mengatakan ahad, ahad. Tidak ada mereka yang murtad hanya karena siksaan, saudara. Lalu bagaimana dengan kita punya Nabi, saudara? Ya, kali ini Nabi kita harus mengevaluasi cara dakwahnya, saudara. Nabi berhenti sejenak, karena ini persoalan sangat serius. Sahabat disiksa dan dibunuh, saudara. Nabi dihadapkan dalam posisi yang sangat dilematis. Kalau beliau tidak berdakwah, beliau berdosa, karena itu kewajiban dari Allah. Tapi kalau beliau berdakwah, sahabat beliau, pengikut beliau dibunuh. Beliau dihadapkan kepada posisi yang serba sulit. Meninggalkan dakwah berarti meninggalkan perintah Allah. Berdakwah berarti membiarkan para sahabat dibunuh. Nabi berhenti sejenak. Beliau berpikir dalam, berpikir keras, bagaimana supaya dakwah jalan, sahabat tetap aman, saudara. Inilah salah satu bukti fatonahnya Nabi kita, cerdasnya yang luar biasa dalam berdakwah, saudara. Beliau stop sebentar itu dakwah, saudara. Kemudian beliau cari informasi di mana tempat yang bisa aman buat para sahabatnya yang lemah ini untuk menjaga iman dan akidahnya. Dan dalam waktu yang singkat beliau sudah dapat kabar ada satu negeri bernama Habasyah, dipimpin oleh seorang penguasa yang digelari Najasyi, seorang Nasrani, seorang ahlul kitab, tapi yang sangat toleran, yang tidak akan mengganggu umat beragama lain untuk ibadah di negerinya, saudara. Dan Nabi mendapatkan berita bukan sembarang berita, bukan sekadar isu, tapi betul-betul Nabi tatabut, Nabi betul-betul ta'aqqud, saudara. Kalau ini berita bisa dipertanggungjawabkan. Setelah berita itu matang, Nabi umumkan secara diam-diam kepada para sahabatnya, saudara. Sembunyi-sembunyi, supaya orang kafir tidak tahu. Jangan sampai bocor, saudara. Alhamdulillah, saudara. Akhirnya ketika itu dipimpin oleh sepupu Nabi yang bernama Ja'far bin Abi Thalib dan Utsman ibn Affan, saudara. Puluhan umat Islam diam-diam meninggalkan kota Mekah menuju daripada Habasyah. Begitu orang kafir Quraisy tahu ada puluhan orang Islam pengikut Nabi berangkat ke negeri Habasyah, bukan mereka diam, mereka kejar, saudara. Mereka kejar. Begitu sampai di negeri sana, saudara, mereka datang ketemu Najasyi. Ini pembantu-pembantunya Najasyi, menteri-menterinya Najasyi, dikasih hadiah oleh orang kafir Quraisy. Untuk apa? Untuk membujuk Najasyi agar orang-orang Islam tersebut dikembalikan ke kota Mekah, saudara. Dia bayar kepada para menterinya sampai bisa ketemu dengan Najasyi. Begitu digelar pertemuan dengan Najasyi, saudara, Abu Sufyan memimpin daripada delegasi orang-orang kafir Quraisy, sementara kaum muslimin dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, ketika itu, saudara, dihasut Najasyi. Salah satu hasutan Abu Sufyan apa? Hei Najasyi, katanya ini kepada orang-orang yang punya agama baru, dia hina agama kamu. Maksudnya dia hina itu agama Nasrani. Coba kamu tanya apa pandangannya soal Isa. Karena Abu Sufyan tahu umat Nasrani ini sangat memuliakan Nabi Isa. Kemudian Najasyi bertanya ke Ja'far, apa betul kalian punya pernyataan yang kalian dapat dari Muhammad tentang Isa? Coba bacakan kepadaku. Ja'far bin Abi Thalib, saudara, orang cerdas, orang pandai, hafal Al-Quran. Beliau keluarkan satu persatu ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang Isa alaihissalam, yang membuat Najasyi, saudara, terkejut, kaget, terkagum-kagum, sampai akhirnya Najasyi berdiri di hadapan Ja'far. Sebetulnya beda kalian dengan kami hanya segaris. Subhanallah, saudara, akhirnya Najasyi mempersilahkan umat Islam hidup, yaitu di Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang disebut negeri Ethiopia, saudara. Dulu disebut Habasyah. Ethiopia yang ada di benua Afrika. Diberi kebebasan,
Umat Islam silakan ibadah, silakan menjalankan keyakinannya, dilindungi, diberikan suaka politik oleh Najasyi. Dan akhirnya saudara, Najasyi pun masuk Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun pada akhirnya belakangan beliau masuk Islam, tapi saya ingin cerita